Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa, salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Kembali dengan saya, Pendeta Pontius Regar, yang telah menjadi uluan Uriah KB Gedong, yang masih tinggal di Tangerang, Banten. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan menguatkan hati saudara-saudara untuk mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis tanggal 24 April 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih yang diberkati Tuhan, dalam perikop nas ini Yesus menguatkan hati Simon Petrus. Simon Petrus adalah murid Yesus yang paling reaktif dari semua murid. Dalam istilah Bataknya, Yesus majakon mulak Simon Petrus paskah kebangkitan. Sebelum ayat ini, Yesus bertanya 3 kali kepada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu sampai 3 kali diungkapkan oleh Yesus kepada Simon. Karena sudah 3 kali, maka dengan rasa sedih Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus menyambut Simon dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Selanjutnya Yesus memberikan penguatan seperti dalam nas renungan ini, bahwa masa muda Simon Petrus, masa muda yang berapi-api, harus dimanajemen, dikelola dengan baik. Untuk itu Tuhan meneguhkan hati Simon Petrus, sekaligus juga kepada kita pendengar sekalian, bahwa tantangan menjadi penggembala domba-domba Kristus akan datang dari pihak yang tidak senang dengan Injil, bahkan harus disiksa dan tersiksa. Hal itu sangat kenyataan dengan akhir hidup seorang Simon Petrus sebagai Rasul Kristus. Dia harus dihukum, disalibkan, terbalik. Bukan seperti penyaliban Yesus. Saudaraku yang akan muda dan yang masih muda, serta yang muda yang akan menjadi tua. Masa muda adalah masa seperti tidak ada rem tangan dan rem kaki. Kaki dan langkah pemuda seperti tidak terbatasi kemanapun dia akan melangkah. Tetapi ketika jalan terjal menghadang dan tembok tinggi menjulang, barulah sadar bahwa kekuatan masa muda ada batasnya. Masa muda itu bagaikan
kecepatan mobil Formula One atau jet tempur yang supersonik. Kalau salah kemudi akan jatuh terpelanting. Untuk itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, teruslah menguasai diri, baik waktu muda ataupun sudah tidak muda, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Firman itu bukan hanya untuk Simon Petrus supaya dia menjaga diri pada masa mudanya, tetapi itu adalah untuk kami sekarang. Masa muda harus diawasi, harus dijalani, tetapi harus seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Karena ketika kami sudah tidak muda, kami akan menyesal. Begitu banyaknya hari-hari masa muda yang terbuang. Maka ketika kami tua, tidak punya tenaga untuk melakukan apapun. Untuk itu kami akan memperhatikan kesehatan kami masing-masing, memperhatikan kehidupan masa muda kami dengan baik. Kami akan manajemen itu dengan baik. Kepada disuruh apa yang baik. Tuhan menyapa kami. Dan melalui firman-Mu, kami berefleksi. Walaupun kami muda sekarang akan menjadi tua juga, dan kalau kami tua sekarang pernah menjadi muda. Dan kiranya perilaku orang tua bisa menjadi contoh yang baik kepada para muda, supaya memperhatikan kehidupan masa mudanya dengan baik. Tidak sembrono, tidak sembarangan, tetapi tetap menjaga kesehatan, menjaga tutur kata, menjaga kepribadian. Karena kami bukan pemuda biasa, tapi adalah pemuda-pemuda Kristus. Terima kasih untuk teguran kepada Simon Petrus sehingga kami mendapatkan firman itu pada saat ini. Kami akan memperhatikan setiap derap langkah kami supaya seturut dengan firman Tuhan. Bapak di surga apa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu dan aktivitasnya hari ini. Kiranya Tuhan memberkatkan mereka penuh dengan sukacita dan penuh senyum, dan pulang nanti penuh canda tawa bersama dengan keluarga. Tuhan kuatkan dan pulihkan orang tua kami, saudara kami yang ada di rumah sakit dan juga yang ada di rumah dalam perawatan yang kurang baik kesehatannya, supaya mereka bersemangat dalam kehidupan ini, serta keluarga yang menopang dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sekolah, para pemuda yang bekerja, kiranya tetap memberikan yang terbaik selagi mereka muda, seturut dengan yang dikatakan, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang Engkau sempurnakan hanya dalam kasih sayang-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudaraku sekalian, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan firman itu, agar firman itu menjadi pemacu semangat kita pada hari ini. Shalom.